Gereja ini kadang-kadang ada politiknya. Gereja kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, banyak. Gue berusaha sopan nih. Dia lebih suka, maaf, Iya. kalau COVID datang lagi. COVID datang lagi, tutup. Iya, itu dia. Salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia ya kantor Dewan. Di Senayan itu. Tapi ternyata dalam gereja lebih gila dari itu. Bukti, ini bukan rahasia. Kita ini bisa berlaku munafik waktu di gereja atau waktu di rumah. Di gereja? Nah, maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafiknya. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini tamu spesial saya datang dari jauh dan juga orang yang sangat saya hormati dan sebagai spiritual mentor saya dari dulu, Daniel Alexander. Wey, yang sering kali dengan akrab dipanggil Koden. Apa saja. Apa saja. Oke. Koden, thank you banget. Jauh-jauh luar biasa dari tinggal di Nabire, ya. Dan itu sekarang menjadi provinsi Papua Tengah. Dan itu menjadi provinsi yang katanya terkaya di Indonesia. Betul, dari 38 provinsi. Dari 38 provinsi itu provinsi terkaya. Paling kaya. Wow, mau pindah ke sana? Ayo. Wow, mau. Kenapa Koden? Ternyata kandungan emas di seluruh Papua, ya hebatnya Tuhan. Dikatakan ini, tidak ada sejengkal tanah di Papua yang tidak ada emasnya. Wow. Nah ternyata Papua Tengah itu emas yang paling banyak. Konsentrasi emas terbanyak di situ. Bahkan Freeport di situ. Freeport di situ. Ya, kan digali dari tahun 70. Tidak ada habis-habisnya. Nggak habis sampai hari ini. Wow. Tahun 97 itu berita sehari mereka ambil itu 2 ton emasnya. Konsentrat. Setiap hari? Setiap hari. Wow. Sudah berapa puluh tahun. Nggak tahu sekarang. Iya. Begitu hebat waktu Presiden Jokowi memaksa buat shelter. Ada di Gresik sekarang. Sekarang ada smelter, iya. Okay. Dulu katanya, benar gak nih? Jadi ketika dimasukin ke kapal, kapalnya dibawa ke Amerika, kapalnya itu udah jadi smelternya. Jadi, biasanya begitu. Jadi udah sampai sana udah selesai, smelter tidak dibuat di Indonesia. Ini baru aja di Gresik ya katanya ya. Iya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya pernah ke Timika. Nah itu naik lagi. Ya, ke Timika udah gitu ke Tembagapura. Kalau Nabire ini di baliknya gunung. Di utaranya. Di utaranya. Iya, di utaranya Timika. Ibu kota Papua Tengah itu Nabire. Nabire. Ya, sekarang ini. Iya. Jadi kalau mau ke sana harus terbang ada airport sendiri. Ada, Nabire. Tapi belum besar. Maka itu kalau yang paling gampang Jakarta, transit Makassar, Timika, baru terbang ke Nabire ganti yang ATR. Oh, ganti pesawat baling-baling. Karena lapangannya belum besar. Belum besar. Oh, itu. Jadi kalau Koden ke sana terbang ke Timika, naik baling-baling. Iya, tukar ATR atau ke Jayapura. Atau Jayapura baru juga baling-baling lagi ke situ. Baling-baling lagi. Oh. Tapi terakhir ini ada Sriwijaya bisa masuk yang Airbus ya, tapi yang kecil. Ini Boeing 737 yang kecil. Boeing yang pendek dia. Iya, pendek. Itu bisa masuk. Belum lama, baru beberapa bulan ini. Orang kan pasti banyak bertanya. Pendeta Daniel Alexander, pendeta senior yang selama ini siapa sih yang nggak tahu Daniel Alexander, ya kan? Pasti ada yang belum tahu. Oh, pasti semua tahu. Semua orang pasti tahu lah. Kenapa kok mau tinggal di situ? Aslinya dari mana? Lahir Surabaya. Besar aksen gak hilang loh itu? Enggak bisa. Iya, kan? Itu treat pakai orang Surabaya. Iya kan ngomong gini, iya ta. Ya pokoknya kabari. Iya. Terus kok bisa ke situ tuh tahun berapa? Iya. Saya terima panggilan Tuhan itu tahun 70. Terus tahun 72 mulai pelayanan khotbah. Dibimbing Jeremy Rim almarhum. Oke. Yeah. Nah sejak hari minggu-minggu pertama pelayanan Tuhan tuh taruh beban yang sangat kuat. Ratakan keadilan. Saya pertama mengerti ratakan keadilan bagaimana gitu. Nah mulai timbul dalam hati di mana saya harus jadi berkat. Nah rupanya Tuhan tahu saya harus punya persiapan dulu dong. Nah, setelah putar tahun 72 sampai 89. Waktu itu Koden lagi enak-enak tinggal di Pasadena, California. Wow. Dengan pendeta Dr. Adi Sutanto, pendiri JKI itu. Agustus 89
Tiba-tiba Koden dapat buku yang aneh. From Jerusalem to Irian Jaya. Wow. Hah? Kenapa enggak from Jerusalem to Indonesia? Ada apa Irian Jaya? Nah, sebelumnya pun sudah cari. Kan Tuhan Yesus bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, kalau dia mikir ujung bumi itu keliling dunia saja. Dan puji Tuhan dari tahun 81 keliling ke banyak negara. Gitu ya. Begitu buku itu selesai, Koden baca. Wow, ternyata ujung bumi itu ada di Papua. Wow. Ruth Tucker pengarangnya. Jadi itu kumpulan dan itu satu-satunya buku yang ditulis secara kronologis. Sejak hari pertama Pentakosta Kisah Rasul 2, lalu penginjil pertama yang keluar itu Filipus, terus. Penginjil terakhir yang ditulis di situ Don Richardson. Don Richardson. Iya. Oke. Iya. Bukunya Anak Perdamaian itu. Kekekalan dalam hati mereka. Penguasa-penguasa bumi. Itu buku mereka 3. Memang dia tinggal di Papua. Hah? Ujung buminya ada di negara sendiri. Wow. Ngapain seputar-putar jauh-jauh? Iya. Nah, alasan kedua, keadilan. Koden tuh rindu Yesus cepat datang. Kenapa? Karena kalau tidak segera datang, setan ini makin merajalela. Di 2 Tesalonika pasal 2 jelas. Yesus datang baru memusnahkan mereka. Si jahat itu, roh itu. Nah, salah satu penyebab dia nggak datang. Matius 24 ayat 14. Karena Injil kerajaan belum diberitakan ke seluruh dunia untuk jadi kesaksian buat segala bangsa. Maka itu Koden keliling dunia. Begitu baca buku itu, ternyata ujung bumi di negara sendiri. Ngapain? Nah, begitu selesai baca buku itu From Jerusalem to Irian Jaya, Ruth Tucker, RUTHTUCKER. Langsung Roh Kudus berkata, berangkat kamu. Enggak pakai doa lagi cari kehendak Tuhan. Kapan saya berangkat? Nah, Tuhan tahu saya perlu persiapan. April 90 pertama kali menginjakkan kaki di Jayapura. Pertama kali. April tahun 1990. Ya. Oke. Itu 8 Agustus 89. 11 bulan pertama keliling. Waktu itu baru 9 kabupaten, 1 provinsi. Kenapa disebut ujung bumi? Akhirnya baru tahu. Ternyata satu-satunya tempat di dunia yang sampai hari ini masih ada manusia hidup zaman batu. Itu cuma Papua. Wow. Afrika sudah gak ada lagi zaman batu. Wow. Orang bilang Kalimantan sudah ya, sudah modern. Nah, kenapa disebut zaman batu? Satu, mereka sampai hari ini masih Pak, yang di pedalamannya kalau tahun 90 itu masih di dekat kota pun masih. Mereka tidak punya alat-alat seperti piring, panci, penanak nasi. Semuanya dibakar. Dan alat tajam itu pisau. Pisaunya dari batu yang ditajamkan. Wow. Dari situ Koden harus belajar antropologi. Kenapa ini? Nah, dari situ ada satu konsep. Sebuah bangsa, suku bangsa dikatakan maju. Kalau di benak mereka itu ada sistem roda. Karena roda itu teknik. Menghasilkan energi semua. Ternyata saudara kita di Papua tidak ada sistem roda. Maka itu tidak ada alat-alat transmutasi. Semuanya jalan. Enggak ada roda. Ketinggalan. Hal kedua. Mereka itu tidak punya peninggalan-peninggalan seperti huruf, seperti kain, tulisan pun tidak ada. Kalau kita lihat Inka Maya yang di Peru, di Meksiko, itu berapa ribu tahun yang lalu. So begitu maju kebudayaan peradaban mereka. Ini saudara kita itu nggak ada. Dan betul-betul mereka masih hidup dalam zaman prasejarah. Sudah zaman batu prasejarah. Kenapa disebut pra? Sebelum mereka punya peninggalan yang tertulis. Entah di batu, entah di daun, entah di kulit binatang. Maka itu disebut prasejarah. Disebutnya prasejarah. Iya, prehistorik. Kalau sudah ada tulisan, baru historical. Ini sejarah. Mereka nggak ada loh. Itu tantangannya, Bill. Wow. Dan itu waktu awal-awal berjumpa dan akhirnya berjumpa dong dengan suku-suku ini juga pastinya. Itu yang menjadi tantangan terbesar pertama kali waktu pindah ke sana. Apakah hatinya sudah langsung adem-adem aja?
Ya. Langsung dari Jawa pindah Papua loh ini. Bahkan Iya, dari Pasadena, dari iya, Amerika loh. Iya, Langsung betul. pindah Papua terus langsung, ini enak nih di sini. Atau pergumulan tuh di awal. Nah, itu suatu anugerah. Sama sekali nggak ada pergumulan, malah langsung jatuh cinta. Wow. Nah, persiapan yang sekian puluh tahun yang lalu mencari keadilan di situ timbul. Ini sangat tidak adil. Tanah begitu kaya, mereka begitu miskin. Waktu itu pertama kali yang Koden cari itu kesehatan mereka. Nah, kepala kesehatan provinsi Papua itu Dokter Selamat. Kebetulan dia anak Tuhan. Ketika Koden ketemu dia pertama kali, ingin cari datanya orang Papua ini. Bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang, Pak Daniel, selama sekian banyak tahun saya menjabat, baru Bapak ada pertanyaan yang saya tunggu, siapa yang mau ngerti ini. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi lahir itu tahun 90. Lebih 60%. Wow. Bisa 60%. bisa punah bangsa Iya, bisa itu. habis ya. Iya. Itu yang Dokter Selamat bilang. Terus Pak Daniel harus tahu. Rata-rata usia orang Papua 50 tahun sudah meninggal. Kenapa? Nah, ini pertanyaan. Sistem kesehatan mereka sangat rendah. Pemerintah sudah bangun, contoh kecilnya maaf, klinik-klinik puskesmas lah istilahnya. Tapi tidak pernah bisa ada ibu Papua asli melahirkan di ruangan yang dibangun oleh pemerintah. Walaupun sederhana. Mereka hanya mau melahirkan di honai mereka. Di tempatnya mereka. Nah, honai itu rumah mereka Rumahnya bentuk mereka, bulat. iya. Jadi suasana rumah itu mempengaruhi mereka untuk nggak bisa bersalin sampai segitu. Nah, zaman itu, bahkan sekarang yang masih pedalaman pun, biasanya ibu hamil, ibu melahirkan, itu nggak ditolong yang lain, cuma digigit tali pusatnya itu. Ayo bisa bayangkan, gizi sangat rendah. Iya. Bayangkan, baru melahirkan berapa jam, bukan hari, sudah nyangkul untuk nanam ini cari ubi. Wih, kuat sekali mereka. Banyak lagi kasus yang lain. Itu sebabnya. Wah, makin kuat ini. Harus menolong bangsa ini. Itu. Nah, setelah sekian belas bulan keliling, apa yang mereka butuhkan? Ternyata butuh pendidikan. Bagaimana mereka bisa mengelola tanah yang begitu subur kalau pendidikannya nggak memadai? Nah, itu dia. Jadi di Nabire sekarang sehari-hari Koden melakukan apa di sana? Kami mendirikan sekolah. Sekolah? Ya, sekolah berpola asrama. Berpola asrama? Ya, dari TK. Dari TK sampai? Sekarang sudah perguruan tinggi. Wow, dari TK sampai sekarang sudah perguruan tinggi. Wow. Mungkin ini LSM atau yayasan sedikit dari sekian banyak yayasan yang punya jenjang pendidikan lengkap dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, yang TK sampai SMA itu wajib asrama. Wajib tinggal di asrama. Ya, kalau tidak itu kembali lagi ke sistem itu. Jadi ini apakah orang-orang hanya dari Nabire saja atau berbagai kota-kota di Papua pada ke situ akhirnya? Ya, tadinya kami cuma Nabire karena kan buat pendidikan mahal. Betul. Cari guru aja susah. Jangan lagi mau ke sana. Di Jawa aja kadang milih-milih tempatnya di mana. Nah, tapi Tuhan tolong luar biasa. Jauh sebelum Koden ke Papua, kan Koden punya banyak anak-anak rohani. Dan sebagian besar memang Koden kuliahkan jadi guru. Akhirnya mereka gabung ke sana. Itu dia. Jadi jadi guru di sana juga gitu. Mengabdi sampai hari ini. Luar biasa. Udah berapa usianya nih sekolah ini nih, dari yang TK ini? Dimulai 17 Juli 95. Jadi waktu Koden sampai tahun 90, 5 tahun berikutnya sekolah dibuka. Nah, mulainya di Wamena. Oh, mulai di Wamena. Koden pingin Wamena. Kenapa? Itu pedalaman yang ada pesawat besar. Besarnya pun cuma Fokker 27 waktu saat itu. Iya. Itu pun juga baling-baling. Dan gitu, terkenal tuh orang bilang Wamena. Iya. Nah, Koden ingin buat SMA dan betul berhasil. 90 April 90 masuk, Juli 91 Wali Kemurahan Tuhan berhasil mendirikan SMA yang pertama di Wamena. Iya. Ternyata gagal. Tidak sampai satu angkatan tutup sekolah itu. Iya. Kenapa?
guru-gurunya nggak sanggup mengajar. Berat sekali. Iya, iya. Dan mahal sekali ke sana. Bayangkan sampai hari ini loh. Ini tahun 2025 Iya, masih susah. itu kalau orang beli truk harus dipotong dua, jadi dua sasisnya, diangkut pakai helikopter atau pakai pesawat TNI yang Hercules itu, dibawa dari Bandara Jayapura ke sana. Sampai mana? Dilas lagi. Jelas lagi. Bayangkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah Soeharto pernah buat jalan raya, jalan tembus Wamena Jayapura, nggak berhasil. Bukan karena uangnya, karena ratusan kilometer nggak ada kampung, siapa mau lewat? Sayang Mubasir. Iya, Wih iya, waktu itu iya. uang banyak. Oke. Oh jadi jalanannya ada tapi nggak ada yang mau lewat di situ. Belum ada sama belum sekali, ada. nggak ada yang ya takut dong. Karena takut. Habis Iya. ratusan kilometer nggak Iya, ada iya, penduduk, iya. Nggak ada penduduk. nggak ada listrik, nggak ada yang jual bensin, gimana? Bayangin. Cuman Maka itu- hutan aja gitu. Iya, maka itu mubasir. Wow. Jadi kalau waktu Presiden Jokowi berjalan, itu jangan bayangkan jalan kayak Jawa. Itu cuma di seputaran kota ibu kota kabupaten aja. Sampai hari ini jalan tembus itu masih langka. Jadi sana jalan kaki, pesawat atau kapal kalau yang di pantai. Berat sekali ya tantangan medannya. Sampai ya. hari ini. Sampai hari ini ya. Dan itu tantangan juga buat pemerintah pasti sampai hari betul. ini ya. Tapi Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang selama 2 periode lebih 30 kali ke Papua. Lebih dari 30 Lebih kali. dari 30 Iya, kali, iya, itu iya, luar iya. biasa. Karena memang dedikasi untuk membangun Iya, Papua. membangun Iya, itu. iya, iya. Bensin, harganya minta ampun. Semen, aduh. Tapi akhirnya Itu disamakan. Ya, tapi itu pun baru ibu kota kabupaten. Di mana pesawat tangki itu bisa darat. Iya, iya. Tapi begitu dibawa ke kampung-kampung, kota-kota, kecamatan kecil. Naik harganya. Naik lagi karena dipikul. Iya, iya. Kan gak ada jalan darat. Iya, iya, iya. Ay, Wow. Wah. Ini tantangan luar biasa ya. Kita banyak yang nggak tahu tentang berita-berita Iya, seperti betul. ini dan ini luar biasa sekali tantangan juga untuk Presiden Prabowo yang sekarang Iya, sedang menjabat saat ini. Nah, itu di dunia Papua. Kalau di dunia pelayanan sendiri, Koden yang keluar masuk gereja juga dan lain sebagainya. Apa sih pandangan Koden tentang gereja di Indonesia saat inilah tahun 2025 ini? iya. Apakah karena kita ngerti gini lah, gereja ini kadang-kadang ada politiknya, gereja Bukan kadang-kadang. kadang-kadang, banyak. Gue berusaha sopan nih. Akan saya berani Kalau ngomong- berkata. Oh, kalau ngomong Koden kan itu udah. Jadi karena keberadaan gereja-gereja ini yang sekarang ini makin ya puji Tuhan makin banyak memang. Tetapi nah itu dia. Banyak juga yang terjebak di dalam banyak praktisi yang salah-salah karena semuanya membangun kepentingan sendiri. Iya. Nah, saya pasti tahu lah Koden juga pasti ngalami ini dan ngelihat dari sisi luar pendapat Koden gimana saat ini. Koden Menyedihkan. lebih pasti. suka, maaf, Iya. kalau COVID datang lagi. Covid datang lagi, tutup Iya, itu dia. Supaya gereja kembali ke rumah. ke rumah. Iya. Maaf itu. Iya. Kenapa Koden? Ya karena sudah menyimpang jauh. Kalau kita mau bicara gereja, itu kan sebagai bangunan tubuh Kristus. Tidak ada orang manapun berani membangun tanpa blueprint. Cetak birunya. Iya. Nah, kalau kita ingin tahu gereja yang berasal dari hati yang punya gereja. 28 pasal Kisah Para Rasul itu cetak birunya gereja. Iya. Jangan lari kemana-mana. Kisah Rasul 28. 1 sampai 28. Oh, 1 sampai 28. Iya. Ini ada yang unik lagi. Iya. Hampir semua surat di perjanjian baru. Matius sampai Wahyu. Hampir semuanya. Boleh kata 99%. Selalu di pasal terakhir, ayat terakhir. Ada kata penutup atau salam. Hanya Kisah Rasul yang tidak. Oh. Begitu ditulis Kisah Rasul 28, 30, 31. Paulus pelayan di Roma. Tiba-tiba hilang begitu saja. Nggak ada penutupnya sama sekali. Nah setelah Koden baca bukunya Ruth Tucker. Ketemu jawabannya. Sebab Billy Lantang sudah nulis pasal keberapa hari ini. Oh. Itu dia. Iya. Dan Kisah Rasul nggak mungkin ditutup sebelum semuanya terjadi. Oke. Nah di situ tidak ada gereja bangunan. Tidak ada. Nah Kaisar Konstantin, maaf, itu yang merusak. Jadi bangunan.
Akhirnya orang sibuk. Maaf. Dia kaisar pertama yang Kristen ya? Iya. Ya kan, yang di Ya, Roma betul, ya. di Roma itu abad ketiga, abad keempat, 300 sekian. Nah, sejak itu gereja berubah. Bukan ke organismenya, tapi ke organisasinya. Sekarang bayangkan, Bill, Kisah Rasul 2, hari pertama gereja lahir, itu jumlahnya bertambah 3.000 hari pertama. Iya, betul. Lalu di ayat 47 pasal 2, begini firman-Nya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, kata ini diselamatkan iblis. Hari-hari ini hanya isinya simpatisan. Bukan orang yang diselamatkan. Karena kalau orang diselamatkan harus dimuridkan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil dari segala bangsa murid itu. Muridkan. Enggak, karena simpatisan. Maaf. Saudara kita orang Kristen zaman ini ke gereja itu seperti ke cari restoran. Wih, ada restoran baru buka. Coba yuk. Nah, maaf. Tampar. Waduh. Udah kayak simpatisan, udah gitu kadang-kadang juga kayak bioskop ya kodenya. Kalau filmnya bagus baru nonton gitu. Nonton. Waduh. Nah, 3.000 hari pertama. Kalau kita ngomong 3 tahun pertama, itu bisa 20.000. Iya. Nah, pertanyaannya, dikumpulkan di mana untuk yang 3.000 jiwa saja? Petrus nggak cari gedung. Hari itu di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar. Istana Herodes dan Bait Suci. Iya. Berani Petrus sewa untuk kebaktian? Enggak. Cari perkara. Iya. Ya, alasannya ada 2. 1, nggak punya uang, mereka sewa dari mana? 2, mereka itu dimusuhi. Gara-gara murid-murid sendiri. Yang teriak-teriak, wih kita mau dirikan negara baru. Kita mau jadi. Ya marah pemerintah Roma. Nah, terus di mana? Di rumah-rumah. Iya. Sampai ayat 30 dan 31 pasal 28. Ditulis Paulus menyewa rumah 2 tahun penuh di Roma. Untuk menerima semua orang belajar. Harusnya kita kembali ke situ. Iya. Nah, hari-hari ini kita sedih. Prestis seorang gembala adalah gedungnya. Maka itu saudara kita di desa-desa jadi terpengaruh. Pengen punya gedung kayak di kota. Rasanya aman, itu salah. Iya. Akhirnya berlomba-lomba ingin cari penampilan yang lupa atas penggembalaan pemuritan. Iya. Jadi intinya adalah kemarin itu waktu COVID, berarti waktu gereja mulai dikembalikan ke dalam fungsi gereja mula-mula di rumah-rumah. Memang waktu di Kisah Rasul itu kan terjadi penambahan jumlah murid-murid Yesus yang baru. Nah, waktu zaman COVID itu terjadi juga loh. Betul. Karena kan banyak orang bertobat ya. Iya, betul. Karena gampang. Iya, orang mulai lihat sosmed dari rumah, terus mulai banyak yang bertobat. Kita dari beberapa yayasan yang kita kumpulkan data saja, orang-orang yang terima Yesus tuh ribuan pada saat itu. Betul ya Koden ya? Betul. Koden juga dengar sendiri ya tentang itu bukan ya? dengar, ngalami juga. ya? Iya, karena dalam keadaan susah. Iya. Iya, di rumah kita banyak makanan, ayo yang mau makan. Iya. Bahkan anak-anak Koden itu nyiapkan makanan-makanan sehat gratis. Karena orang-orang yang di rumah sakit nggak bisa punya makan, ayo untuk kesempatan kasih dinyatakan. Betul. Iya. Wow, this is amazing. Ini pandangan yang sangat-sangat luar biasa dan akurat sebenarnya, supaya kita juga yang sedang bergerak di dalam organisasi ini, kalau nggak hati-hati terjebak di dalam hal seperti begitu. Akhirnya rutinitas dan akhirnya yang kita agungkan adalah gedungnya, bukan ternyata orang-orang yang secara tadinya organisme berkumpul bersama menyembah Tuhan, itu kehilangan esensinya akhirnya. Betul. Cuman ngumpulin orang aja akhirnya. Apalagi prinsip gereja yang Tuhan mau itu kan keluarga. Iya. Gereja besar yang ibadahnya sekian kali di hari Minggu, nggak ada ketemu fellowship, karena harus ganti ibadah kedua. Yang ini suruh cepat pulang. Parkirnya gimana? Itu sebuah penyimpangan yang luar biasa. Kita harus kembali ke rumah. Kita harus ingat, satu-satunya kelompok orang yang Yesus nggak suka bahkan benci, itu orang munafik. Ayo kita jawab. Iya. Kita ini bisa berlaku munafik waktu di gereja atau waktu di rumah. Di gereja. Nah, maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafiknya. Maaf.
Karena di gereja banyak orang munafik. Kenyataan. Iya. Waktu COVID, banyak orang berkata hemat loh. Kenapa hemat? Ibadah nggak perlu dandan, nggak perlu ini, nggak perlu ongkos, nggak perlu. Di rumah aja. Apa adanya. Itu luar biasa. Iya. Wow. Jeker. Di gereja banyak orang munafik. Tapi memang benar karena di beberapa kali itu aku juga pernah ngalamin sih. Misalnya waktu itu ada sebuah insiden di mana ada seorang ibu yang menyuruh aku memakai supirnya dia. Terus kemudian ketika aku naik mobilnya, supirnya tiba-tiba minta kerjaan koden sama aku. Cuma berdua nih sama supirnya. Nah ibunya ini kan pengerja gereja gitu. Terus udah gitu tiba-tiba supirnya bilang gini sambil nangis akhirnya. Karena aku tanya kenapa minta kerjaan, mobilnya bagus kan, gajinya bagus. Tiba-tiba setengah nangis dia bilang gini, iya Pak setiap hari aku dianjing-anjingin. Ayo. Anjing-anjingin kenapa? Ya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing sampai aku mimpi anjing katanya gitu. Aduh Tuhan ampun. Terus aku tanya gini, yang anjing-anjingin itu siapa? Ya tadi ibu tadi tuh majikan saya gitu. Loh. Aku bilang gini, itu ibu baik banget. Selama ini aku kalau ketemu di gereja, kalau pelayanan di sini baiknya luar biasa. Itu saya nggak pernah lupa. Supir itu bilang gini, Pak, kalau hari Minggu aja dia baik. Kalau Senin sampai Sabtu Pak, itu di rumah nggak karu-karuan. Itu Mbak di rumah dianjing-anjingin sampai anjing di rumah takut koden sama dia katanya. Kasian kan. Nah, akhirnya supir itu waktu aku mau keluar dari mobilnya dia sempat pesan, Pak, kalau sampai ada lowongan, tolong ingat aku. Kristen aktif ini. Nah, aku tuh keluar dari mobil itu terganggu Koden. Karena gini, aku nih ketemu orang ini kan setiap hari Minggu baik-baik saja. Ternyata ya betul yang dikatakan itu. Kemunafikan bisa sangat terjadi justru di dalam gereja hari Minggu. Dimana orang cuma pakai topeng, shalom, dan ternyata waktu dia pulang ke rumah, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di hari Minggu. Bahkan hamba Tuhan kan juga banyak yang begitu. Saya waktu ada seminar hamba Tuhan, beberapa tuh datang waktu konseling sempat bilang, Pak doakan saya. Karena waktu saya berkhotbah di atas mimbar itu tidak sama seperti apa saya lakukan di rumah. Saya terlibat pornografi. Saya mukulin istri Pak. Saya mukulin anak. Dan itu tidak sesuai sama saya khotbah. Saya harus bagaimana gitu loh. Itu terjadi dan ada laporan-laporan ketika yayasan kita mengadakan seminar hamba Tuhan. Jadi yang Koden bilang ya benar, memang orang yang munafik ya bisa terjadinya hanya di gereja. Tahun 77, 78, masih muda baru pelayanan. Koden ikut pelajaran Alkitab dari seorang hamba Tuhan senior masih hidup di Surabaya. Pendeta Yusuf BS. Ya. Kalau saudara dulu pernah kenal tulang Elisa. Salah satu pelajaran yang Koden gak bisa lupa sampai hari ini. Dan itu yang Koden terapkan ke anak-anak. Kalau sampai kita ingin tahu hamba Tuhan itu bagaimana. Satu, tanya istrinya. Dua, tanya anak-anaknya. Ketiga, kalau ada pembantu, tanya pembantunya. Dan itu betul. Satu-satunya alasan kenapa ada anak-anak hamba Tuhan yang gak mau dengar khotbah bapaknya. Karena ini khotbah kan gak dilakukan di rumah. Betul. Itu yang maka itu Koden berkata pada anak-anak, kamu jangan nilai papa waktu papa khotbah. Sebab mimbar ini panggung sandiwara. Nilai papa dalam hidup sehari-hari. Iya. Wow. Luar biasa. Jangan jadikan mimbar itu panggung sandiwara. Karena kehidupan itu harus dimulai dari rumah, kemudian akhirnya bisa dibawa ke mimbar sebagai sebuah ungkapan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuatu yang menjadi munafik. Betul sekali. Wow, itu nampar banget. Harusnya nih kita yang nonton ini sadar ya bahwa kalau sampai kita dititipkan Tuhan, jemaat Tuhan dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan terlibat di dalam politik, jangan terlibat di dalam kerajaan sendiri, jangan menjadi orang munafik di hari Minggu. Ya, itu penting sekali nilai-nilai yang kita harus belajar nih hari ini nih. Dan itu memang ironisnya ketika itu terjadi, banyak orang akhirnya kepahitan, tidak lagi mau ke gereja. Dan ada beberapa teman-teman saya pun yang datang kepada saya ngomong saya tidak lagi mau ke gereja karena ngeliatin ya. Memang nggak boleh juga, memang salah juga kalau kita lihat orangnya. Tapi kan ini nggak bisa dipungkiri, bayi-bayi rohani ini kan kasihan. Iya, mereka perlu contoh. Mereka lihat kayak begini, mereka kecewa akhirnya. Iya. Wow. Kalau kita mau jujur, dan ini bukan rahasia lagi. Salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia ya kantor Dewan.
di Senayan itu. Tapi ternyata dalam gereja lebih gila dari itu. Bukti, ini bukan rahasia. Hampir semua gereja kalau ada sidang sinode, pemilihan sinode baru biasanya 5 tahunan. Itu money politik terjadi loh. Wow. Bayangin itu. Iya. Aduh sedih sekali. Untuk memilih pemimpinnya, ketua sinodenya. Jadi hamba-hamba Tuhan mereka nginap di hotel tertentu. Jadi jalan amplop itu besok suruh milih ini. Dulu kok yang pikir tuh ngomong ternyata betul. Aduh bayang. Terus mau jadi apa? Mau duduk di situ untuk apa? Kalau pakai uang. Iya. Menyedihkan. Maka itu Markus. Ini fakta 2, nih ya. Fakta. Iya. Markus 2 ayat 1. Ada ayat yang sangat unik. Setelah berapa hari orang banyak mendengar Yesus ada di rumah. Di rumah ya. Nah, pertama kali kalau dibaca Markus 2:1 kok di rumah. Sekarang kita lihat apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah. Kalian pikir salah terjemahan bahasa Indonesia. Kalian cari berapa bahasa. Sampai hari ini kalian salah satu belajar kita harus bahasa Jawa. Kalau pakai sampai hari ini. Inggris, Jerman kalian pakai. Lah, semua bilang Yesus ada di rumah. Kalau ada di rumah berarti rumahnya sendiri. Kalau dia ada di sebuah rumah, memang dia nggak pernah kontrak rumah, nggak pernah pinjam rumah, beli rumah sewa. Ada di rumah. Ini yang dia cari. Ternyata dia tidak ada di gedung gereja kebaktian, dia adanya di rumah. Lalu ayat 2, datanglah orang berkerumun sampai di muka pintu pun tidak ada tempat. Iya. Billy, dari ayat itu kemudian merubah konsep. Ternyata rumah orang Kristen murid Yesus, apalagi rumah hamba Tuhan. Satu-satunya tanda Yesus ada di rumah itu atau tidak. Rumah itu sepi atau ramai? Keren. Sepi atau ramai? Gue merinding langsung. Udah gue merinding. Wow, iya. Wow. Apalagi kalau rumah hamba Tuhan seperti rumah selebritis. Iya. Enggak sembarang orang boleh masuk. Jahat itu. Maka itu gereja itu ada di rumah. Bukan di gedung. Iya. Wow, gue merinding. Ada di rumah. Iya. Bukan ada gambar Yesus di rumah kita. Iya. Tandanya adalah orang-orang datang. Enggak takut ke rumah itu. Iya. Maka itu kita cek rumah kita masing-masing sepi atau rame. Iya. Aduh, puji Tuhan. Hanya rumah rame itu. Rame. Rumah singgah Koden. Banyak anak-anak Koden kenal kok. Iya, rumah singgah. Salah satunya anak rohaninya Koden Teddy. Ya, itu langganan rumah. Iya, betul. Iya. Dia pernah kirim foto dia lagi tiduran. Kok santai betul kamu. Iya, rumah singgah. Sampai terkadang kita pun nggak di rumah, mereka ini datang makan di situ. Iya. Karena kita kasih izin, kita bilang siapapun mau datang, kalau kamu mau makan di sini, teman-teman ini udah kenal kan orang rumah, jadi dikasih masuk dan mereka makan di situ. Iya. Dan kita ngerasai akhirnya rumah itu jadi hidup, jadi rumah restorasi. Jadi orang-orang dipulihkan, banyak dipulihkan. Ada beberapa teman-teman yang kalau kesaksian hidup itu ada yang agnostik sama ateis. Kalau tinggal ngobrol sama aku tuh debat. Itu bisa sampai jam 1 pagi. Mereka memancing aku debat, tapi aku gak mau debat Koden. Karena aku karena aku bilang gini dalam diriku, kalau aku ikutan debat mereka gak datang lagi nanti. Aku terima. Memang capek kalau nemenin mereka. Akhirnya sampai setelah 6 bulan dua-duanya terima Yesus. Gitu. Melihat kasih. Iya, melihat kasih. Ada yang lepas dari rokok, lepas dari minuman keras. Itu padahal karena gak diomongin soal itu. Gak diomongin itu. Jadi datang ke rumah itu bawa minuman keras. Aku bilang gini, kamu gak boleh mabok. Kamu minum, aku temenin. Kamu gak boleh mabok. Kalau yang rokok aku jauh-jauh. Karena aku gak tahan asap rokok. Betul. Aku ngobrol sama mereka. Karena mereka terima kasih Tuhan, mereka stop sendiri semuanya. Itu terjadi di rumah. Dan aku merinding makanya. Aduh. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 itu ada 3 kisah yang semuanya hilang tapi happy ending. Iya. Pertama domba hilang. Domba hilang. Kedua uang hilang. Ketiga anak hilang. Anak hilang, iya. Nah ternyata Yohanes 3 ayat 16 hanya bisa dijelaskan oleh Lukas 15. Wow. Kisahnya kapan? Ayat 1 ditulis begini. Orang-orang
berdosa dan para pemungut cukai biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kata kuncinya biasanya. Dua kelompok manusia ini tidak akan bisa masuk ke bait suci. Orang berdosa, pemungut cukai. Tapi mereka tidak takut datang kepada Yesus. Dan biasanya dia rutin untuk mendengarkan dia. Nah, ayat itu Koden jadikan satu-satunya pasal untuk menghakimi diri sendiri. Kalau dalam 1 minggu di hidup Koden, ini gara-gara Billy cerita tadi, Koden ingat ini. Kalau dalam 1 minggu di hidup Koden, tidak ada orang berdosa yang cari Yesus lewat saya. Langsung plek, Farisi akhir zaman kamu. Karena mereka itu takut datang ke imam-imam. Tapi gak takut datang ke Yesus. Itu kan aneh sekali. Preman-preman, pengedar-pengedar, penjahat-penjahat, pelacur-pelacur, siapa saja yang ada tinggal di sekitar rumah kita. Mau gak mereka cari Yesus lewat kita? Harusnya begitu. Nah... Aduh, gue merinding dari tadi. Dapat banyak banget nih, dapat banyak pewahyuan juga, dapat banyak pernyataan juga dan konfirmasi juga. Dan itu yang tadi Koden barusan bicara itu ironis banget sih. Maksudnya kan harusnya nih kita lembaran terbukanya Yesus. Orang mau datang ke kita gitu. Takut. Tapi kebanyakan akhirnya orang takut masuk ke dalam gereja bahkan. Takut dihakimi. Takut dihakimi. Iya. Dan itu di rumah tadi itu luar biasa. Iya, aduh. Harusnya orang lahir baru itu di rumah, bukan dalam gedung gereja. Ajak duduk, makan. Itu waktu COVID tuh Koden menangan banyak jiwa. Habis susah kemana-mana, datang ke rumah yuk. Ayo. Ya dimulai dari situ. Iya, mulai dari situ. Gereja tuh sebenarnya kalau hari Minggu tuh sebagai tempat recharge lah ya. Iya, di recharge kita ketemu di situ, segarkan lagi, strum lagi. Ya, terus kemudian saling ngingetin sama orang percaya. Ayo kamu jangan lupa kelakuan kamu di rumah harus beres gitu kan. Aku selalu bilang gini Koden, karena itu kan yang kita datengin gedungnya, gerejanya kan kita. Iya. Berarti kan setelah doa berkat ibadah jalan terus. Iya. Gak boleh bilang ibadah udah stop. Ibadah jalan terus. Berarti masuk ke dalam rumah kemanapun kita berada, ibadah jalan terus. Karena kita harus jadi orang yang sama di gereja dan di rumah kan gitu. Ya. Karena dimanapun kaki kita menginjak, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Amin. Ya, jadi kan? surga. Jadi surga harusnya kayak gitu. Luar biasa nih. Aduh, gue jadi merinding. Koden. Boleh dong pesan-pesan buat semua sahabat kopi yang hari ini mungkin sedang bergumul dalam hidup mereka. Dan bahkan mungkin yang sedang cari Tuhan. Ya kan? Silakan Koden. Sahabat kopi, saya ingin berkata, jangan pernah cari Tuhan di dalam agama atau di dalam gereja. Ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Justru ketika ada banyak orang susah, banyak orang putus asa, disitulah Yesus hadir. Maka itu siapapun kita, sahabat kopi, kalau Yesus sudah tinggal di hidup kita, nyatakan kepada dunia. Bukan bicara soal agama, tapi soal damai, soal kasih, soal pengampunan. 3 hal ini saja yang dunia butuh. Dunia sudah capek dengan agama. Ini waktunya kasih, damai, dan pengampunan itu nyata lewat hidup kita semuanya. Yes, amin. Wow. Koden, thank you banget. Thank you so much. Thank you juga. Jauh-jauh dari Nabire. Ini barusan baru mendarat nih. Iya kan? Baru langsung dari bandara ke sini. Iya. Thank you banget. Sahabat kopi, jangan lupa video ini harus di-share. Harus dipelajari, harus ditonton berkali-kali, harus diresapi, dihidupi semua kebenaran yang tadi barusan kita share. Ya. Dan jangan lupa sebelum saya tutup, saya ada sebuah pesan-pesan yang sangat menarik. Ini datang dari sebuah tempat namanya Taman Dayu di Pandaan, Jawa Timur. Dan di situ ditawarkan sebuah lokasi yang indah untuk tempat tinggal dan juga untuk bisa disewa. Dan tempatnya sangat baik, sangat bagus. Bisa dicek di nomor informasi di bawah ini. Dan sebelum kita mengakhiri, Ustaz bahkan komen, Taman Dayu itu bagus. Udah pernah kan? Itu dekat dengan Taman Safari Jawa Timur. Tuh, bagus, udah pernah. Bagus. Tuh, itu konfirmasi loh dari orang Jawa Timur nih. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan follow, dan juga share Billy's Coffee Table di IG, di TikTok, dan juga di YouTube. Dan sampai next time, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.